Mengapa kebanyakan orang gagal merubah hidupnya menjadi sukses? Padahal waktu yang tersedia sama-sama 24 jam. Walaupun sudah berusaha sekuat tenaga dan pikiran, tetapi mereka tetap sulit untuk sukses. Ternyata mereka tidak mampu menata pikiran dan lingkungannya dengan baik. Berikut penjelasan lengkapnya. Menurut riset, 88% manusia terpenjara oleh alam bawah sadarnya. Gerak tubuh mereka setiap detiknya dikendalikan oleh kebiasaan lama yang terprogram secara otomatis mengatur ruang geraknya. Bagi mereka yang sudah berada di lingkungan orang-orang gagal, maka sulit untuk berubah menjadi sukses karena keputusan yang diambil setiap harinya berdasarkan tradisi yang berlaku pada lingkungan tersebut. Namun kita tidak putus asa. Masih ada 12% yang dapat mengubah hidup kita, yaitu alam atas sadar. Sebagai senjata pembunuh masa lalu yang gelap gulita, sekarang kita coba meretas masa lalu yang suram untuk diwarnai kembali menjadi lebih cerah. Coba kita abaikan masa lalu di pikiran kita. Kita hapus kebiasaan buruk sedikit demi sedikit, secara bertahap. Mari kita mulai. Kita fokus pada aktivitas saat ini. Pastikan saat ini Anda sadar bahwa Anda ingin merubah menjadi lebih baik. Momen saat ini adalah waktu yang akan kita warnai menjadi masa lalu berikutnya. Hari ini kita warnai dengan aktivitas yang lebih positif, seperti bangun pagi, olahraga, baca buku, kemudian pilih aktivitas yang dapat merubah hidup sesuai profesi Anda. Sehingga besoknya kita sudah punya satu hari yang kemarin sebagai masa lalu yang terbaru untuk dijadikan bahan bakar kesuksesan besok lusa dan seterusnya. Saya ulangi, hari ini kita warnai dengan aktivitas yang lebih positif. Mandi sebelum beraktivitas, mengerjakan tugas dengan segera tanpa menunda-nunda. Sehingga besok kita sudah punya satu hari hal yang positif yang tertempel di otak sebagai masa lalu yang terbaru untuk dijadikan pendorong besok lusa dan seterusnya. Lanjut, kita mulai dari menata lingkungan dengan dua konsep. Konsep pertama, kita permudah dan bikin menarik sesuatu yang positif, sehingga tubuh tertarik untuk beraksi. Contoh, biasanya kondisi ruangan kerja berantakan. Mulai saat ini, kita rapikan sehingga kita tertarik masuk ruangan. Biasanya laptop ada di dalam tas, sekarang selalu disediakan di meja, sehingga mudah untuk memakainya. Pokoknya bikin semenarik mungkin dan semudah mungkin. Kalau perlu kita kasih tulisan di dinding, hari ini saya lebih produktif karena semuanya menarik dan mudah dilakukan. Konsep kedua, kita persulit sesuatu yang negatif sehingga kita tidak mungkin melakukannya. Contoh, misalkan kebiasaan kita setiap hari scrolling video pendek di TikTok, Facebook, dan lain-lain. Sekarang kita persulit hal tersebut dengan cara jauhkan HP dari kita ketika kita akan melakukan pekerjaan produktif. Misalkan taruh HP di dapur sehingga tangan kita sulit tergoda oleh scrolling video pendek tersebut. Jika perlu, kasih tulisan di depan pintu. Mohon maaf, tidak bisa diganggu. Intinya, permudah suatu yang positif dan persulit sesuatu yang negatif. Pada hari pertama percobaan saya merubah hidup dalam menata lingkungan atau ruang kerja, saya desain semenarik mungkin untuk mempermudah kita melakukan hal yang positif. Ruang kerja saya atau kamar saya bikin ruangan yang sangat nyaman dan menarik. Suasananya harum mewangi rasa apel. Meja kursi tertata rapi, laptop selalu tersedia di atas meja, sangat mudah untuk dipakai agar emosi terpancing dan tergoda untuk melakukan hal positif menggunakan laptop. Buku bacaan, buku tulis, dan ballpoint lengkap di atas meja, sehingga saya sangat mudah untuk menulis inspirasi yang tiba-tiba muncul ide bagus di pikiran saya. Air mineral sudah tersedia dengan mudah saya ambil ketika dibutuhkan. Semua itu sengaja dilakukan agar saya selalu tertarik untuk beraksi pada suatu kegiatan yang produktif. Hal tersebut menarik tubuh saya sebagai pendorong gerak saya tiap harinya ke arah yang kreatif dan produktif. Tidak hanya itu, saya juga menghapus aplikasi yang mengganggu aktivitas saya seperti TikTok, Facebook, YouTube Short yang biasanya saya scrolling di media sosial tersebut yang paling banyak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Namun suatu saat ketika saya membutuhkan lagi aplikasi tersebut, saya pasang ulang dan menggunakan seperlunya. Seperti ketika saya butuh mempromosikan usaha saya lewat Facebook atau TikTok dan lain-lain. Pokoknya saya gunakan hanya seperlunya. Ketika saya beraktivitas, handphone saya letakkan jauh dari ruangan kerja, sehingga saya tidak mudah tergoda oleh notifikasi yang masuk. Dengan semakin padatnya aktivitas saya saat ini, saya pun menulis daftar aktivitas saya sehari-hari, baik aktivitas yang lama maupun yang baru. Kemudian saya sortir aktivitas menjadi dua bagian. Pertama, aktivitas prioritas, dan yang kedua, aktivitas sampingan.
Sekarang saya fokus pada aktivitas prioritas. Dan banyak aktivitas lama yang harus saya tinggalkan dan saya delegasikan pada anak buah saya. Contoh, biasanya saya sering ke ladang bersih-bersih sendiri. Sekarang saya sudah delegasikan pada orang lain. Mulai sekarang saya sering silaturahmi dengan teman-teman yang lebih sukses dari saya untuk mencari inspirasi dan motivasi hidup menjadi lebih baik. Dengan banyaknya koneksi dan silaturahmi dengan teman-teman yang lebih sukses, ternyata luar biasa efeknya. Pengetahuan lebih luas, lebih percaya diri, dan pokoknya aktivitas saya sekarang mengalir secara otomatis, sangat efektif dan produktif. Tiada hari tanpa karya, tiada hari tanpa prestasi. Jika Anda suka video ini, silakan like, share, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Motufa Channel. See you in the next video.